jilbab viral, semua mau. Asal nengok jilbab baru, bergetarlah kepalanya. Maka maaf, berhasilnya laki-laki ini ya karena perempuan, rusaknya laki-laki juga karena yang kuat. Kau jawab yang kuat. Berhasilnya laki-laki, terus terang Pak, kita hari ini bisa jadi orang berhasil karena ada doa wanita yang hebat. Siapa? Emak kita, istri kita. Pak Bupati bisa jadi bupati karena ada doa istri. Itu baru satu istri, coba dua. Ini contoh ini Bang, contoh. Kau jangan provokator kamu ya. Kan gara-gara mulutmu ini terakhir aku diundang. Bener Bang, hati-hati kita. Hebatnya kita, suksesnya kita karena ada seorang wanita yang tiap malam bertahajud, tengah malam bangun mendoakan kita. Ya Allah, ya Allah, lanjutkanlah lakiku sebagai anggota dewan tuh ya Allah. Tolong ya Allah, yang semalam tuh belum balik modal ya Allah. Cincin aku, kalung aku masih lagi kalau bisa lanjut lagi ya Allah, biar bisa ketebus ya Allah. Rupanya efisiensi mampus ya Allah. Tapi kita bisa ketebus makin bergade semua. Dan rusaknya walaupun karena perempuan yang mana? Yang tak pernah mendoakan kita, yang tak pernah mendukung kita ketika kita berbuat kebaikan. Masuk setan itu dari Hawa. Hawa. Kok diam aja nah apa? Apa set? Tuh di sana tuh ada apa? Ada pohon huldi. Wah, buahnya ranum manis. Hawa. Adam tadi ku tawari nggak mau. Coba mana tahu kau yang ngajak mau? Oke. Gampang Pak, gampang godanya. Adam datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah pulang Bang Adam, udah deh. Itulah kira-kira. Apa cerita Hawa? Gini loh Bang Adam, tadi setan datang kemari, ngapain setan kemari? Itulah kira-kira Pak. Setan tuh ngasih tahu ada pohon huldi itu buahnya enak. Ayo Bang ke sana Bang. Enggak Hawa, Allah melarang kita untuk ke sana. Kenapa? Nanti kita termasuk orang yang zalim Hawa. Ayolah Bang. Enggak Bang, enggak Bang Adam, dengar aku Bang. Enggak, aku bilang enggak. Bang, tolonglah Bang. Enggak, adek pengen Bang. Diam kau Hawa. Enggak ya enggak Bang, ayolah Bang. Enggak Abang. Perempuan gitu tuh. Tanya Abang sayang sama adek, Abang bakal lakukan apapun demi adek. Ayolah Bang. Itu tuh perempuan tuh Pak, senjatanya nangis, air mata buaya betina. Kan hebatnya awaknya, maaf, kalau sudah menengok betina tuh menangis tak sanggup kita Pak. Ya udah ayolah kita nengok, cuma nengok aja ya Hawa ya. Iya, janji kau bisa ku pegang omonganmu itu, bisa? Oke, tengoknya pohon huldi itu elok pula, cantik pula pohon huldi. Apa kata Hawa? Bang, petik sebiji Bang. Diam kau. Tadi janjinya apa? Janjinya apa? Cuman tengok kan, pengen pula aku metik Bang. Kan gitu, sama macam istrimu kan Bang. Istrimu kan gitu, kalau dibawa jalan-jalan janji ya cuman beli es tebu aja ya. Tapi semua dimintanya. Belanja ke pajak ke pasar, cuman minta, cuman belanja bawa, cuman untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi begitu tengok baju, semua diambilnya. Betul nggak? Binimu gitu kan Pak? Iya kan? Iya, karena aku tahu penderitaanmu. Nampak dari wajahmu. Kenapa Ustadz paham betul? Karena penderitaanmu dan penderitaanku sama-sama kita penderitaan. Ini hati-hati ya Pak. Maka maaf, ayolah Bang, petik sebiji aja. Digodanya terus Adam tuh. Apa kata Adam? Hawa, kalau kau nak pengen buah khuldi ini, cepat kau petik makan sebelum Allah tahu. Oke, dipetiknya, pap, dimakan sama Adam. Rap, waktu makan buah khuldi itu tersangkut di tenggorokan. Datang
Allah, ketahuan sama Allah. OTT, operasi tangkap tangan. Maka jangan macam-macam. Kalau sampai OTT tidak ada ampun, dikeluarkan langsung Pak. Udah nggak usah tengok-tengok, dengar Pak Kadis. Pak kecil hati-hati Pak. Di OTT sama Allah Ta'ala, wah tersangkut di tenggorokan. Maka katanya itulah yang jadi jakun tuh katanya. Karena gara-gara ada buah kulit tersangkut di leher. Coba Pak, ada yang Pak? Jakun. Coba. Ada. Coba pegang. Tengok dulu, ada nggak? Rasakan. Kalau tak ada, berarti Bapak harus duduk di sini. Berarti salah duduk ya. Aku mau meluruskan ini. Ya Allah, ya benar Pak. Hawa saking nafsunya, tenggorokan lewat, nyangkutnya di situ. Pokoknya disitulah Pak. Iya benar. Saya tidak berani sebutkan. Pokoknya nyangkutnya di situ. Syukur nyangkutnya di situ. Kalau nyangkutnya di lutut kan agak susah kita Pak. Ini benar Bu. Ini benar Pak. Kena OTT sama Allah. Apa kata Allah? Keluar kalian dari surga. Lah Adam Pak. Adam sama Hawa dosanya salahnya cuma satu, dikeluarin Allah dari surga. Nah kita kebalik, salah kita banyak, dosa kita nggak terhitung, malah pengen masuk surga. Tapi kan Allah adil Pak. Yang penting kalau hambanya mau tobat dengan tobatan nasuha, sebesar apapun dosa kita, lebih besar ampunan Allah. Seluas apapun kemaksiatan kita, maka lebih luas ampunan Allah untuk kita. Inilah Allah Ta'ala adilnya kepada kita Pak. Keluar kalian dari surga, coba keluar Pak dari surga. Ribuan tahun nggak ketemu Adam sama Hawa kan kangen Pak. Kangen Bu, Hawa kangen Adam, Adam kangen Hawa, Hawa sama Adam kangen-kangenan. Ya benar Bang. Jam saya maaf 10 hari kemarin keluar, kangen saya sama istri saya. Tadi subuh baru sampai jam 10 udah pergi lagi. Ya Allah, saya sampai tadi jam 7 pagi, jam 10 berangkat, di rumah cuma 3 jam. Mau ngapain 3 jam? Tengok-tengok anak dan libur sekolah. Enggak. Ini provokator aja lagi. Halo Ibu, Ibu, Adam sama Hawa kangen Pak, ribuan tahun nggak ketemu tuh. Akhirnya Allah pertemukan di mana? Di Padang Arafah. Ingat ya Pak Bu, Adam sama Hawa ketemunya di Padang Arafah, bukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat berdoanya Adam sama Hawa. Ketemunya di Padang Arafah. Ditemuin sama Allah Ta'ala. Adam terkejut tiba-tiba. Ditengok dari jauh tuh. Kok macam ada orang, kata Adam. Hawa pun gitu. Kok macam ada orang di sana tuh, kata Hawa. Kok mirip Bang Adam, ditengok. Hawa pun begitu. Kok mirip Hawa ini, kata Adam. Dipanggil sama Adam. Hawa, kan Adam ini, kata Hawa. Bang Adam, oi, oh kau nya Bang? Iya deh, aku jumpa orang nih. Bang Adam. Begitulah kira-kira. Hawa, Adam, kangen kali aku sama kau Adam. Aku pun kangen Hawa. Sepi hidupmu, sepi hidupku tanpamu Hawa. Aku pun gitu Bang Adam. Kangen kali aku sama kau. Jumpa larang Bu. Jumpa di mana kita? Jumpa tengah aja lah. Oke, jumpa tengah lah. Ketemu di perbatasan Pak. Adam, Hawa. Begitulah saut-sautan Pak. Adam, Hawa. Itulah keluar laguin dia tuh. Adam, Hawa. Akhirnya ketemu lah Adam sama Hawa itu. Begitu ketemu, apa kata Adam? Tujhe dekha to
Hawa yarihukan mana sanam disauti sama Adam abyaha kuciaga jangenem naik orang itu ke Jabal Rahmah tuh. Sampai di Jabal Rahmah ngapain Ustaz? Tak banyak yang dibuat, menengadahkan tangan mohon ampun kepada Allah. Apa doa Adam sama Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa Adam dan Hawa. Maka kita mau sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan angkat dosa-dosa kita. Aku cuma nengok jam aja pun salah di sini. Bener. Allah akan ampunkan. Maka bulan Muharram nih untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah. Ya Bu ya. Ibu dosa awak banyak Bu. Kadang kita maaf suka merepotkan suami. Kadang-kadang maaf berapa banyak hari ini gara-gara permintaan istri, berapa banyak hari ini suami yang harus rela berbohong di hadapan istri, bahkan rela melakukan kejahatan untuk membahagiakan istri. Betul Pak? Berapa banyak hari ini gara-gara permintaan istrinya, banyak suami yang korupsi. Ayo. Gimana Pak Ketua DPR kah? Ya jadi awak. Coba. Jangan awak. Jadi siapa lagi yang kena kalau nggak Bapak? Orang kalian-kalian aja yang pemainnya ini di sini. Tapi siapa lagi? Maka hati-hati awak. Minta maaf awak sama laki, perbaiki dulu. Awali perbaiki dari dirimu Bu. Perbaiki dari dirimu Pak. Kita sebagai suami kadang banyak salah, kita sebagai istri kadang banyak salah. Kita terlalu banyak nuntut tapi nggak pernah melaksanakan tanggung jawab. Kita kadang Pak terlalu banyak meminta hak tapi jarang melakukan kewajiban. Harus kita sadari, baru kita saling mengerti. Ya Bu ya. Zolim awak kadang sama suami. Tengok, zolim pada diri sendiri. Apa salah satu dosa zolim pada diri sendiri? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika kau diciptakan dalam seelok-elok bentuk, sebaik-baik bentuk, tapi kau rubah ciptaan Allah yang sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Kau rubah ciptaan Allah. Alismu bak semut beriring, tapi kau cukur habis. Kau ganti dengan sulam alis, kau tukar dengan tato alis. Haram. Nggak usah tengok alis orang, tengok aku ya. Nggak usah senggol-senggol orang. Dengar kau kak, dengar kau kak. Alah kau pun juga banyak kali cakap kau, tak usah. Allah ini sudah ciptakan awak seelok-elok bentuk Bang. Aku menyampaikan ini supaya mereka sadar Pak. Aku kasihan sama kau Pak. Dari segi apapun kita hari ini kalah sama betina Bang. Minta ampun aku, minta maaf aku. Kenapa? Karena aku rasakan itu. Baju pun kadang-kadang lebih banyak lagi baju orang itu daripada baju kita. Ustaz kok tahu? Ya karena aku pun gitu. Di lemari itu banyak baju bini daripada baju awak. Di baju Ustaz yang mana? Yang bawa lemari itulah baju awak. Lain yang tergantung baju dia. Kadang awak khotib Jumat tuh pakai jubah, tak tersadar awak begitu berkaca baru terkejut awak. Kenapa jubah ini berbunga? Rupanya gamis bini awak. Rupa gamis bini awak ini. Terus saking banyaknya baju orang ini Pak. Baju awak ini sedikit. Ini baju awak batik-batik ini kan dikasih orang Pak. Nanti awak ceramah di kota ini, ceramah di provinsi ini, dikasihlah bakal batik. Biasanya gitu, biasanya. Ini biasanya ini gitu. Biasanya kayak kemarin di Rohul biasa gitu biasa. Namanya awak tamu ya ada, alhamdulillah, nggak ada parah kali lah. Allahu Akbar ya Allah. Jadi awakmu. Ya bener kok. Baju awak tuh itu aja sampai ada yang komen di YouTube.
di TikTok, Ustaz ini bajunya itu ya mana itu yang ada. Rata-rata baju awak dikasih Pak, bakal batik itu semua dikasih orang. Padahal pernah awak pakai baju tuh ini kan malam ini lah agak berbeda sedikit. Biasa ceramah tuh ada meja, ada bangku. Biasanya. Ini biasanya. Di meja tuh dipasang taplak meja tuh. Kadang-kadang maaf Pak, semotif taplak meja tuh sama baju awak. Kenapa? Nama pula awak dikasih orang. Mana awak tahu kan? Hati-hati itu. Itu masih dari segi baju Pak. Orang ini lebih banyak, baju kita banyak nantilah. Waktu pas musim kampanye itulah baru baju awak banyak. Baju partai Pak, baju partai. Itulah baru banyak baju awak. Baju partai semana kali, si kuatnya 2 minggu udah berkuyaan. Dah tak berbaju lagi-lagi, kan sedih awak nengoknya. Itu masih baju Bang, belum alat kosmetik. Alat kosmetik tuh di meja hias, mana lebih banyak? Alat kosmetik betina atau jantan? Oh diam kau, biar laki yang jawab. Mana lebih banyak? Kosmetik betina atau jantan Pak? Betina. Alat kosmetik jantan tuh 3 aja. Minyak rambut, Rexona, parfum. 3. Dengar kau, 3. Rexona, minyak rambut. Kita doakan arwahnya diterima di sisi Allah. Itu Pak, karena Bapak duduk aja. Coba Bapak keliling. Mana ada yang berani ngegas-ngegas begitu? Ini karena Bapak duduk aja. Coba Bapak tegak. Disorong. Itunya Pak. Ya Allah ya Rabbana. Masya Allah. Namanya pula pandangan umum. Apa yang ku pandang ku umumkan lah kan gitu. Ya benar Bu, maaf saya ngaji sama saya begini Pak, saya nggak bisa serius. Ngaji itu kata guru saya ngaji itu 2 aja prinsipnya. 1 biar nyengir, yang kedua asal mikir. Jadi silakan ngaji itu sambil nyengir, asal sambil mikir Bang. Nah itu nggak apa-apa. Karena udah suntuk semua ini, orang ini udah pening kepala kita ini. Kalau kita ngaji macam urat, macam apa, bisul nak pecah, ketat aja. Pak Bupati mati, Pak Kapolres mati, Pak Ketua DPR mati. Ini kan nakut-nakuti. Besok tak diundang lagi Ustaz nih, enggak usah lagi undang. Kenapa aku pula dibilangnya mati? Rupanya Ustaz tuh ditelepon tak mengangkat. Ustaz tuh rupanya yang mati ya. Maka ngaji tuh biar nyengir, asal mikir Bang. Ya biar kita sambil guyon, yang penting ada yang dibawa pulang insya Allah. Ngaji tuh begitu. Ini makanya hidup ini perlu seni ya. Nanti sampai ke sana dah kita bulan-bulan ngaji dah. Ya Bang ya. Tapi nggak aku habiskan malam ini karena nanti Maulid katanya mau disuruh kemari lagi. Jadi pas makan katanya kayak gitu sih tadi. Ya aku nggak masalah, cuman asal cocok aja kan nggak masalah. Maksudnya nggak maksudku asal cocok waktunya gitu loh. Cocok jelek aja perasaan sama dia. Ya intinya begini lah. Hijrah itu, taubat itu, mohon ampun itu dimulai dari diri sendiri. Kalau awak zolim hari ini, perbaiki diri kita. Berapa banyak hari ini orang yang merubah dirinya untuk dilihat cantik, tapi merubah ciptaan Allah. Ini kasihan nih. Alat kosmetiknya cuma 3. Alat kosmetikmu rame di meja hias itu. Jantan tuh coba cuma Rexona, minyak rambut, parfum. Nih alat kosmetik lengkap ini. Kalau suaminya botak kan tinggal jual. Kalau model suaminya kayak Pak Ketua DPR, apa nggak cuman kartu sama Rexona? Minyak rambut awet nggak ada. Sampuan nggak pernah Bang, coba nih. Maka kasihan nih kami Bu, tolong perbaiki dari diri kita. Jangan suka merubah apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Kenapa? Kalau kita berani robah, apa janji Allah? Summa radadnahu asfala safilin. Nanti kau kulemparkan ke aspal, kata Allah. Aspal ini dari bahasa Arab. Aspal itu artinya tempat berpijak. Asfala safilin, pijakan yang paling bawah. Jadi orang yang suka merubah ciptaan Allah, padahal sudah diciptakan sebaik-baik bentuk oleh Allah, nanti bakal dicampakkan ke dalam kerak-kerak neraka itu.
Hati-hati kamu. Aku ngasih tahu, jarang ada laki-laki yang sulam alis tuh, jarang. Kecuali laki-laki makhluk astral, Pak. Siapa laki-laki makhluk astral? Tengok alis bercelak, tengok bibir berbincu, tengok kaki berbulu. Ini makhluk astral. Bencong laki-laki jadi-jadian. Ya. Jangan awak suka sulam-sulam alis, jangan awak tato alis, haram, sudah terlanjur Ustaz. Taubat minta ampun sama Allah Ta'ala. Gak usah sok nunduk-nunduk kamu. Ustaz, sakit hati kami, tersindir Ustaz. Inilah tugasku supaya kau berubah. Kalau cuma suami awak aja yang cakap, Pak, nggak akan didengar, Pak. Tapi kalau sudah orang lain yang bercakap pun nggak didengar, cekek kan tengah malam nih. Ini serius ini, Bu. Ini ngeri. Kau yang terlihat elok mendapat pujian, tapi mereka yang menanggung dosa-dosanya. Hati. Bercelak boleh, beralis boleh, bercelak boleh, silakan bercelak, sunnah. Sunnah bercelak tu lah, kau kok. Tapi jangan pula kau bercelak lama-lama. Ini kadang betina bercelak, tahulah, lama nauzubillah, Pak. Bercelak dia, tahulah betina kalau sudah bercelak, pangkal tumpul, ujung lancip. Kalau pangkal tumpul, ujung tumpul, ulang balik sampai benar-benar lancip. Sejam setengah menunggukan itu. Hati, Pak. Apalagi letak keadilan Allah di wajah kita nih. Alis tuh tengok, diciptakan Allah di atas mata. Datang awak cukur, kan kurang kerjaan. Kalau Allah mau, kenapa rupanya kalau alis itu diletakkan di bawah mata? Allah yang maha menciptakan, kok terserah Allah, Pak. Tapi kan Allahu Jamil, Allah itu indah, dan Allah suka yang indah-indah, yang cantik-cantik. Maka diletakkanlah alis itu di atas mata. Supaya apa? Allah tahu air keringat itu asin. Kalau langsung ke kelopak mata, tak ada yang menahan alis mata. Pedih mata awak kena air mata itu, kena air keringat itu, Bapak Ibu. Betul? Jangan begitu dirubah-rubah ya, Bu ya. Tak ampun, ini bulan Muharram, mohon ampun sama Allah. Diri awak dulu sendiri. Hidung pesek di filler biar mancung, gak usah banyak tingkah. Pesek-pesek aja lah. Hidung pesek ini nikmat. Kenapa? Napas tuh keluarnya sikit-sikit, awet, Pak. Hidung awak pesek dimancungkan di filler, itu buat efisiensi nafas tuh, pemborosan. Hati-hati awak, Bu. Ya udah, tengok lubang hidung tuh, cantik hidungnya Allah ciptaan untuk kita. Hidung tuh udah pantas disesuaikan sama wajah kita, Pak. Tapi awak rubah-rubah ciptaan Allah. Hidung tuh udah cantik diciptakan Allah, sesuai dengan wajah awak. Lubang hidung tuh ada dua, telangkup ke bawah. Tengok lubang hidung awak, telangkup ke bawah. Nggak ada yang telentang ke atas tuh, nggak ada. Bisa Allah buat telentang ke atas, tapi kan Allah tahu ini kalau musim hujan penuh ini kan gitu. Maka di telentang itu tadi ditutup sama Allah ke bawah, ditekatupkan ke bawah. Apalagi Ustaz, bibirmu di filler bibir supaya apa? Tebal Ustaz, tebal. Bibir tebal tuh Ustaz, macam Angelina Jolie. Maka mau ku buat filler bibir Ustaz, biar apa? Biar tebal. Kalau nak filler bibir tebal tuh tak usah apalah di filler Bu. Mumpung ada speaker nih, antuk kan ke speaker. Itu tebal lah bibir awak, tak usah banyak tingkah. Allah tuh ciptakan satu mulut, dua telinga, supaya apa? Manusia itu lebih banyak mendengar daripada bercakap. Karena semakin orang banyak bercakap akan semakin banyak dosa dan mudarat. Maka jangan rubah-rubah lisanmu, Bu. Jangan filler-filler bibir. Ini orang yang zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bebincu boleh, bebinculah. Bebincu. Biar rata, dilagakan yang bibir atas bawah. Kata dia. Jangan kuat kali, takut aku bincu, kau tuh bincu kawin, lengket di gigi semua, merah gigi. Maka minta ampun kita sama Allah atas kezaliman diri kita. Suami kadang-kadang merasa dirinya paling hebat di dalam rumah tangga.
Ketika salah tak mau disalahkan, minta ampun awak sama Allah Ta'ala, Pak. Kenapa? Kadang kita tak sadar sifat sombong kita sebagai kepala rumah tangga itu muncul, Pak. Apalagi kita punya jabatan, kita samakan kita di kantor dengan kita di rumah. Tak boleh. Tak boleh, Pak Bupati. Bapak dipanggil bupati cukup di kantor, di rumah jangan panggil bupati. Apalagi istri manggil awak bupati. Bupati agak segan kayaknya, Pak. Aku pun begitu. Di luar silakan orang panggil aku Ustaz, tapi di rumah apa mungkin aku dipanggil Ustaz sama biniku? Segan, Pak, segan, malu sama peci kadang awak. Mau salaman pun udah pulang Ustaz, kan nggak enak awak. Kenapa manggil awak Ustaz pada lakinya sendiri? Lama awak pulang. Oh, udah Ustaz, kan nggak enak bahasa-bahasa kayak gitu itu, Pak. Kan nggak sedap, Bu. Jangan awak sombong karena pangkat jabatan awak. Jangan. Di kantor, di rumah awak tetap seorang suami. Di rumah awak tetap seorang ayah. Jangan pernah mengakukan dirimu ketika kau sampai di rumah. Kadang awak tak sadar akan hal ini. Sehingga apa? Kadang mau nerima nasihat dari istri aja kita malas. Alah, aku yang lebih tahu, aku yang lebih tahu, aku yang lebih tahu, aku. Kau kan curiga aja kau sama. Aku pulang malam begini tahu, Pak Bupati ngajak rapat tiba-tiba. Rapat aku nonton bola, sekalian nonton bola. Maka kalau sudah kita saling mengampuni, kita saling mohon ampun untuk diri kita, yang selamat siapa? Keluarga kita, anak-anak kita ini lah, Pak. Karena berhasilnya anak-anak kita ini, maaf, tergantung emak ayah dia. Kalau emak ayah dia falyattaqullah, takwa sama Allah, yakinlah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Ini momennya bulan Muharram, perbaiki diri kita selaku orang tua. Jangan dalam hidup ini kita suka menyalahkan anak. Anak awak sholat di masjid, kadang berisik, kadang recok, kadang buat berisik, buat gaduh dalam masjid tuh. Yang salah tuh belum tentu anak. Kenapa anak tuh berisik di masjid? Karena bisa jadi kita emak ayahnya tak ikut ke masjid, makanya anak tuh berisik di masjid. Anehnya kita hari ini, maaf, anak tuh punya emak, punya ayah di rumah, tapi maaf, kadang pula emak kita, anak-anak kita jadi anak yatim piatu ketika sampai di masjid. Di rumah ada emak ayahnya, tapi di masjid dia jadi yatim piatu. Kenapa? Karena emak ayah cuma tahu nyuruh, tapi tak tahu memerintah, tak tahu melaksanakan apa dia suruh kepada anaknya. Dia sibuk nyuruh anak ke masjid, tapi dia tak pernah ke masjid. Hati-hati, Pak. Jangan cuma ngomong aja. Dengar. Hayya 'alas shalah. Anak tuh nonton TV. Matikan TV-nya, nak pergi ke masjid, azan itu. Kejap lagi ya. Aku nak nonton Upin Ipin dulu. Sebentar lagi selesainya. Hayya 'alas shalah. Nak cepat dan selesai tuh azan tuh, kejap lagi ke masjid, kau matikan TV-nya, kejap lagi aku ya, iya ke masjid aku ya, tenang aja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azan tuh udah selesai. Pergi kau ke masjid, nak, matikan TV itu, nak, cepat pergi kau ke masjid. Nanti ya, matikan TV-nya, nak, nanti ya. Matikan TV-nya nanti ya. Matikan TV-nya apa kau yang kumatikan? Matikan TV itu ya. Diambilnya songkok kopiah tuh. Pergi anak tuh ke masjid dalam keadaan terpaksa. Anak ke masjid, ayah gantian nonton Upin Ipin. Maka jadi orang tua jangan taunya cuma merintah, tapi harus tahu mengerjakan apa yang kita perintah pada anak kita. Inilah bedanya orang tua dulu sama orang tua sekarang, Bang. Ini bedanya orang tua dulu sama orang tua sekarang. Bedanya apa? Apa beda orang tua dulu sama orang tua sekarang, Bapak Ibu? Apa bedanya? Apa beda orang tua dulu sama orang tua sekarang? Apa yang cakep? Apa bedanya orang tua dulu sama orang tua sekarang, Bu? Hah? Apa bedanya? Beda didikannya, bukan beda umurnya. Orang tua dulu udah tua, Ustaz. Orang tua sekarang masih muda. Orang tua dulu udah tua, aku tahu. Orang tua dulu udah banyak yang mati, aku pun tahu.
Cuma yang kutanya di sini yang membedakan apa? Cara mendidiknya. Kita dulu dididik emak ayah kita, Pak. Tak pernah lepas dari tuntunan Al-Quran. Tak pernah lepas. Aku teringat betul aku dulu Pak Bupati. Masih bayi aku dulu menangis, emak tuh langsung menggendong aku. Masih bayi, ingat aku dulu. Aku agak lain memang. Emak-emak zaman dulu tuh kalau menengok anak dia menangis, tak pernah anak tuh dibiarkan lama-lama menangis, Pak. Digendongnya anak tuh. Apa kata mak? Ditimangnya, diamnya nak. Udah malam, malu sama tetangga nak. Tidur ya nak ya. Tadi kan udah makan malam, tadi udah minum susu, tidur ya nak ya. Ayah kau nak bergantian menyusu, diam nak, tidur. Tak, maksudnya minta buatkan lu. Ini jelek aja pikirannya ya. Menangis anak tuh, tak mau anak tuh diam. Emak tuh diam enggak? Emak tuh berpikir, cemana anak tuh bisa diam. Diambilnya tali tambang, diambilnya kain, diikatkan di balok rumah kita, dibuatnya jadi ayunan, buayan Pak. Dibuat jari buayan, dimasukkan anak itu dalam buayan. Dinyanyikan, tidur ya nak ya. Oke. Tidur, dinyanyikan, tidur. Uang gantiku junjungan jiwa. Tidurlah tidur, hei sayang mama dodoikan. Oh sayang, dodoi si dodoi. Dodoi si dodoi. Diintip anak, tak ada tidur, makin melotot anak. Tapi kan emak tak habis akal Pak. Diputarnya lagu lain. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Tengok anak tuh tak juga tidur. Tengoknya emak tuh, geram emak, geram emak. Diputarnya lagu Pamungkas. Oh nggak tidur kok ya, putarnya lagu Pamungkas. Bila Israel kepejam mata anak. Daripada malaikat maut yang datang kan kalau tidur kan tidur. Cuman kan isinya nasihat. Teringat awak dulu Pak masih kecil, main bola di lapangan bola, ikut LMI. Apa LMI Ustaz? Liga Maghrib Indonesia. Selesainya pertandingan karena dua, terakhir di masjid atau panggilan azan di masjid, baru stop balik ke rumah. Ya kan? Itu dulu tuh LMI Pak, Liga Maghrib Indonesia. Main awak bola di masjid udah bunyi terakhir tuh. Salatu wassalamun alaih ya Rasulullah. Berhenti awak main bola tuh Pak, pulang awak ke rumah. Kalau tak pulang awak ke rumah tuh, emak awak datang ke lapangan bola tuh, tak apa lama tuh ngomel, tak apa lama tuh merepet. Datang mak tuh tegak di pinggir lapangan. Awak bawa bola itu pun dan segan rasanya. Dalam hati, mak lampir Kalau udah mak lampir turun gunung berarti keadaan sedang tidak baik-baik saja kan gitu Pak. Cepat awak lari pulang tuh. Kalau bisa sampai awak ke rumah dulu, jangan sampai emak awak dulu. Coba dulu awak makan di depan pintu, jangan makan depan pintu. Kenapa mak? Pantang, nurut awak, patuh awak. Coba anak sekarang, jangan makan depan pintu. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dilawan nama ayah. Aku kalau ada anak kayak tampar kan pakai sendal.